Selamat pagi dari Bandar Lampung yang lagi panas banget. Kali ini gua akan nyoba-nyobain nih salah satu motor yang paling gua suka, motor yang menurut gua ini paling cocok nih kalau menurut gue ya dipakai di Indonesia. Motornya enteng, tenaganya oke. Enak ya motornya. Ini adalah KLX 230 SM yang versi ban aspal ya. Motor ini ya seperti KLX yang lain ya, modelnya seperti itu. Wow, supermoto gitu lah ya, model-model supermoto. Dan ini motornya tuh enteng banget. Udah enteng, tenaganya juga enak. Pokoknya motor ini tuh sip banget dah. Dan populasinya di Indonesia kayaknya nggak terlalu banyak ya. Orang masih lebih banyak ke yang 150. Tapi kalau menurut gua 150 tuh tenaganya tuh kentang banget sih. Motor ini tuh cuma diganti ban yang lebih lebar aja. Wow, udah kayak looksnya tuh udah enak motornya, sumpah. Shock depannya empuk, shock belakangnya juga lebih empuk. Jadi sebelumnya tuh motor ini sudah pernah gue bawa dari Cilegon. Pasti kalau minus ada lah ya, beberapa minusnya dari motor ini. Minusnya yang paling berasa itu adalah si suara mesinnya. Suara mesinnya tuh lumayan kasar. Even yang keluaran terbaru juga suara itu masih sama gitu ya. Kalau bersanding apa sih, kalau sebelah-sebelahan sama CRF ya atau WR sih jelas ini lebih berisik. Kalau mereka tuh ya lembut banget gitu suaranya, kayak Fiction gitu ya, kayak Fiction sama kayak Mega Pro. Tapi kalau yang biasa pakai KLX sih suara kayak gini ya udah wajar lah ya. Dulu juga KLX juga kayak gini juga sih suaranya ya, KLX yang 150 sama 230. Tapi memang lebih berisik ini sih. Suara mesin berisik, kalau tenaganya begini sih ya enak ya. Tenaganya jambak banget coy. Gue belum pernah coba yang 250 cc nya ya, yang KLX 250 gue belum pernah coba. Tapi info dari beberapa orang yang sudah pernah pakai keduanya itu lebih enak ini. Kalau dari berkendara itu lebih enak yang 230 gitu. Kalau 250 itu ya enak juga sih sebenarnya, sama aja, lebih kencang juga kayaknya ya. Dan mereka juga, kalau ini kan masih pakai pendingin ini nih, pendingin udara. Kalau yang 250 itu udah pakai pendingin liquid ya, cairan. Harganya juga lumayan jauh ya. Yang 250 tuh lumayan masih tinggi. Ini barunya tuh masih 50-an gitu. Dan yang 250 kayak 60-an deh kayaknya. Torsinya ya asik banget. Terus yang kedua, idle-nya dia itu lumayan tinggi. Jadi biasanya diakalin sama yang punya KLX 230, dipasangin idle ICS-nya, ISC manual namanya. Jadi sensor idle otomatisnya itu dilepas, bukan dilepas, dicopot, terus di lakban gitu, diganti sama yang ISC manualnya. Nah kalau yang ISC manual tuh bisa diatur, jadi bisa direndahin. Ini udah gue pasangin yang ISC manualnya, jadi udah enak lah gitu ya. Dan motor ini tuh kalau gue lihat di YouTube banyak banget ya yang dimodif-modif, dipakein rak belakang, terus ada pakein kayak besi-besi buat engine guard gitu. Jadi supaya sama mereka tuh dipakai touring gitu loh, dipakai touring jarak jauh gitu. Jadi motornya tuh memang ya sangat bisa dipakai buat di segala macam medan gitu. Off-road bisa, tinggal diganti ban. Ini platnya copot. Atau kalau mau dipakai di on road gitu ya, jalan aspal,
dipakein ban kayak gini juga udah enak banget gitu. Jadi motor itu memang dual purpose asli sih, enak banget motornya. Orang tuh suka ngiranya tuh ini tuh KLX biasa gitu. Tankinya juga motor ini tuh masih seperti motor trail biasa, kecil ya. Mungkin dari full tank sampai habis itu 130 km lah ya, kira-kira 140 km. Kalau misalnya kalian buat touring, enaknya sih diganti tangki yang gede, banyak yang jual. Atau kalau enggak ya kalian rajin-rajin ke SPBU aja. Kalau untuk build quality jangan dikatanya lah ya, Kawasaki semuanya tuh rapet gitu, semuanya tuh berasa premium lah. Gue termasuk salah satu fans Kawasaki sih sebenarnya. Kalian gak harus ganti stang yang tinggi, itu udah enak. Ini stang standarnya ini udah enak nih kayak gini. Cuman paling kalau kalian suka berkendara lama, joknya aja ya yang agak pegel, karena joknya kan kecil gitu ya. Mungkin bisa ditambah jok, ditambah sisi kiri-kirinya atau dimodif gitulah, jadi biar lebih empuk. Mungkin bisa biar lebih enak gitu ya. Apalagi kalau boncengan, kalau sama bini gua itu boncengan nggak bisa lama-lama sih, paling sejam 2 jam dia udah ngerasa pegel banget rasanya kayaknya. Semuanya informasi juga banyak ya di speedometernya. Bensin, ada indikator bensin, jam, trip A trip B, terus ada cek engine, lampu sen, lengkap lah, lumayan lah. Tadinya tuh motor ini udah gue ganti sama knalpot racing guys, tapi di Lampung itu sekarang lagi operasi zebra, jadi ya gue ganti standar lagi akhirnya. Suaranya tuh mirip-mirip ini loh, kalau kalian dulu pernah punya Scorpio, ya mirip-mirip kayak gitulah suaranya. Kalau motor ini ya, kalau di standarin gitu, maksudnya kalau diparkir di pinggir jalan, memang terlihat tinggi. Tapi pas udah dinaikin, dia akan ambles gitu si shocknya. Jadi kaki gue tuh beneran napak aja. Asik motor ya. Ih, asik. Kalau top speednya pernah gue coba itu paling cuma 120-an, tapi naiknya cepat ya. Naiknya cepet, tapi kalau udah 120 dia udah mulai lama naik. Paling mentok-mentok 121 lah ya, 122 gitu. Motor ini tuh udah generasi yang keduanya ya, udah yang faceliftnya. Kalau yang pertama itu lebih, dia belum lampu LED depannya. Kalau speedometernya kayaknya mirip ya, kayak gini juga sih kalau nggak salah. Beberapa part itu paling bedanya cuma dikit sih, lebih ke penampilan aja sebenarnya, kosmetiknya. Oke, kita sekarang mau coba lihat ya gimana sih penampakan motornya. Nah, motornya kayak gini guys. Perbedaan yang paling mencolok itu cuma di lampunya ya kayaknya. Tapi yang KLX baru tuh kayak gini juga deh kayaknya, kalau nggak salah lampunya. Speedometer. Terus di sini dia ada logonya 230 SM. Mesinnya juga terlihat hampir-hampir sama, tapi si alur knalpotnya aja ya yang agak turun. Kalau KLX itu nggak seturun ini dia. Terus kalau dari profil ban itu hampir sama banget. Mungkin desain lampu belakangnya agak sedikit beda sama desain knalpot sama si spakbor gitu. Nih ya, ini ISC nya sudah gua
ganti sama yang manual. Ini yang ISC manual, ini sensor yang otomatisnya. Jadi dicopot gitulah. Tadinya kan di sini nih, terus dicopot, diisolasi, jadi si jarumnya itu jangan sampai nyangkut atau apa, kira ditutup atau dilakban gini. Nah ini bisa diputar-putar nih di sini, gitu. Jadi bisa manual. Kayak gini lah guys, bentuknya, penampilannya. Profil bannya dia pakai ban IRC. Ban belakang pakai IRC, standarnya Kawasaki ya IRC. Dan warnanya hijau, hijaunya Kawasaki banget nih. Hijau kayak gini. Sok ke depannya ya, besar, tebel ya. Mantap.